Oke, halo teman-teman semua. Kembali lagi di channel Belajar Coding teman-teman. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi teman-teman mengenai dasar-dasar bahasa C++. Jadi, karena sebelumnya ya kita sudah belajar mengenai variabel, tipe data, juga fungsi, dan juga yang lainnya, kita bakalan bahas lebih lanjut mengenai apa sih yang ada pada dasar bahasa plus lain yang disebutkan tadi ya. Oke, jadi sebelum kita mulai videonya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Kenalin lagi teman-teman, nama saya Yazid. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Diponegoro dalam program studi teknologi rekayasa otomasi. Nah teman-teman, ya, jadi karena kita udah kenalan gini, kita akan lanjut ke materinya. Oke, jadi materi pertama kita ada if, dan juga logika bulat. Jadi, buat kalian yang gak tahu, if itu digunakan untuk mengecek kondisi utama. Ya, jadi ini kondisi utama nih yang dipakai dalam suatu program. Nah, jika kondisi tersebut itu bernilai benar, maka bloknya dijalankan dan programnya tidak akan mengecekkan ke jalan-jalan lainnya atau kondisi lainnya. Jadi dia stop sampai di situ aja. Nah, kalau misalkan kondisi if ini salah, maka programnya akan lanjut ke else if ya teman-teman, yaitu kondisi alternatif selain if ini ya teman-teman. Ya, dia ya else if ini bekerja hanya jika yang if ini itu bernilai false ya teman-teman. Jadi bernilai salah. Maksudnya dia akan ya berjalan, yang else if ini akan berjalan jika kondisi dalam if ini bernilai salah, udah gitu ya. Nah, lanjut. Nah, kalau misalkan mau itu if dan juga else if itu salah, maka dia akan berlanjut ke else ya teman-teman. Ya, jadi else ini adalah jalan terakhir dalam suatu program. Jadi kalau misal else if dan juga else if yaitu bernilai salah, maka dia akan melanjutkan ke jalan terakhir, yaitu adalah else ya teman-teman. Yaitu adalah kondisi default saat tidak ada kondisi yang cocok ya. Pada setiap kondisi bisa juga dipakai logika bulan ya teman-teman, seperti AND ataupun OR ya teman-teman, untuk menggabungkan beberapa syarat dalam satu garis. Nah, di sini ada bentuk umum dalam if, else if dan juga else ya teman-teman. Jadi di sini kita tuliskan ya, yaitu adalah if kondisi 1, else if dan juga else. Dan di sini ada beberapa keterangan yang bisa. Nah, di sini saya ada contoh kode untuk penggabungan antara if, else dan juga logika bulan ya teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan space agar tidak terjadi kesalahan, karena ini hanya kode kecil-kecilan aja. Jadi di sini saya menggunakan pusat int main, yaitu di sini saya menggunakan variabel integer umur ya teman-teman. Kita di sini menginputkan umur terlebih dahulu karena di sini kita akan melalui pengecekannya teman-teman. Ya, jadi logika pertama di sini adalah if ya teman-teman. Jika umur 18 tahun, jika umur lebih dari 18 tahun atau sama dengan 18 tahun dan juga kurang dari 60 tahun ya, atau sama dengan 60 tahun, maka di sini cout-nya atau outputnya akan mencetak dewasa. Jadi kalau misalnya kita inputkan umur kita 20 tahun, maka di sini dia akan mencetak dewasa atau boleh bekerja. Ya, jadi intinya mau itu 18 tahun, mau itu lebih dari 18 tahun, mau itu 60 tahun, mau itu kurang dari 60 tahun, dia akan mencetak dewasa boleh bekerja. Begitu juga kalau misalkan dia uh, misal menginputkan kurang dari 18 tahun atau 17 tahun, maka di sini dia akan mencetak remaja belum boleh bekerja. Nah, kalau misalkan di sini dia menginputkan 12 tahun dan juga 70 tahun misal, dia akan mencetak anak-anak atau lansia. Atau jalan terakhir ya, dia mencetaknya anak-anak atau lansia atau status khusus. Jadi begitu guys untuk kondisi if, else dan juga logika bulat. Aku harap kalian mengerti ya guys. Oke, kita lanjut ke looping, for while, do while, dan iterasi array ya teman-teman. Jadi namanya aja looping, yang berarti adalah menjalankan kode yang berulang-ulang. Jadi for itu dipakai saat jumlah perulangan itu sudah jelas. Ya,
misal kita sudah tahu nih bahwa eh, misalnya suatu guru menghukum kita ya bahwa kita harus menuliskan sebanyak 5 kali. Nah, itu adalah analogi singkat ya guys ya untuk for loop ini, karena kita sudah mengetahui nih bahwa perulangan yang kita tahu ya itu adalah 5 kali. Misal guru suruh kita menuliskan kata sebanyak 5 kali. Nah, itu kan kita udah tahu nih bahwa perulangannya itu akan sebanyak 5 kali. Nah, itu adalah contoh singkat untuk for. Nah, kalau itu while itu dipakai saat perulangan itu bergantung dengan kondisi. Dan do while itu mirip dengan while tapi dijamin jalan sekali gitu ya sebelum kondisi itu dicek. Nah, loop juga bisa dipakai untuk iterasi array, yaitu mengakses setiap elemen satu persatu menggunakan indeks di dalam loop. Nah, di sini ada contohnya teman-teman ya. Jadi kita membuat variabel dari integer angka dulu ya teman-teman. Jadi indeksnya adalah 5 elemennya teman-teman, mulai dari 10, 20, 30, 40 dan juga 20. Nah, di sini kita ada contoh for loop terlebih dahulu ya. Jadi di sini adalah kita mengoutputkan terlebih dahulu menggunakan cout, yaitu outputnya nanti adalah for ya. Jadi di sini kita menggunakan for integer, indeksnya kita set menjadi 0 dan juga indeksnya kurang dari 5. Jadi di sini kan yang kita tahu bahwa array itu kalau memulai itu dia mulai dari 0 ya teman-teman. Jadi 0, 1, 2, 3, 4 gitu. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, mengapa di sini i kurang dari 5? Karena indeksnya kan mulai dari 0 ya. Jadi dia akan sama saja mencetak 10 sampai 50 untuk outputnya. Nah, di sini ada while atau base dari kondisi ya. Yaitu di sini kita menggunakan cout untuk mencetak output ya teman-teman. Di sini integernya adalah variable index yaitu kita set menjadi 0 ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan while yang base dalam kondisi ya. Yaitu i kurang dari 5. Dan juga cout-nya di sini ya, cout-nya kita akan cetak angka dari i ini ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman. I kan sama dengan 0, maka di sini dia akan memastikan nih apakah i sama dengan 0 gitu kan. Terus nanti kalau misal ada gitu kan, dia akan mencetak gitu. Dia akan mencetak berarti 10. Terus juga dia akan mengecek nih, terus juga 1 ya kan. Terus dia akan mencetak nih apakah 5 lebih dari 1 kan, enggak, dia akan mencetak lagi gitu. Jadi intinya berulang-ulang kali. Nah, kalau do while ini itu adalah minimal sekali jalan. Misal di sini kita membuat variabel j sama dengan 0. Juga di sini kita cetak atau cout di sini angka dari j ini yaitu 0 gitu kan. Nah, nanti j++ ini ya, ini akan berguna banget ya buat yang do while ini gitu. Nanti dia akan memastikan ulang lagi guys ya dengan dia menggunakan while j kurang dari 5 gitu. Begitu guys ya untuk singkatnya. Oke guys, jadi karena kita sudah membahas mengenai if, else dan juga logika bulan, terus juga kita belajar mengenai for, terus juga while, juga do while gitu kan. Jadi sekarang kita akan memasuki session latihan. Dan juga kita akan mengetahui output dari masing-masing kode yang udah saya jelaskan tadi. Oke, jadi kita langsung aja beralih ke aplikasinya. Oke teman-teman, jadi ini adalah contoh kode yang sudah saya selesaikan sebelumnya. Yaitu ini adalah contoh dari if dan juga else, kondisi if dan juga else. Di sini tertera jelas bahwa kita di sini membuat sebuah variabel skor ya teman-teman. Di sini kita ingin menginputkan sebuah nilai ya teman-teman. Juga di sini ada beberapa kondisi if else yang sudah saya buat. Oke, di sini juga ada logika bulatnya ya teman-teman, bahwa kalau misalkan lulus sama dengan, kalau misalkan lulus ini kita set menjadi skor di atas 60 ya teman-teman, atau 60. Maka kalau misalkan skor di atas 60, dia akan menghasilkan status lulus ya atau tidak. Nah, ya ini adalah suatu bulan ya teman-teman, yaitu bernilai true atau juga false. Mari kita cek sekarang ini aja untuk C++ untuk kodenya. Oke, kita akan menginputkan 20 terlebih dahulu ya. Secara logika, kalau
kita memasukkan nilai 20, di sini dia akan memasuki logika dari else ini teman-teman. Karena kan dia nggak lebih dari 75, nggak lebih dari 60. Maka dia akan memasuki grade dari D ini atau memasuki logika dari else ini, karena semua nilai yang ada di sini teman-teman, mulai dari if hingga else ini akan bernilai salah. Maka dia akan melanjutkan ke else-nya teman-teman. Oke, kita akan running. Kita akan. Oke, di sini grade-nya adalah tidak. Dan juga status lulus ya adalah tidak, karena skor dari lulus kita itu 20. Maka di sini dia akan mencetak tidak ya teman-teman. Oke. Oke, coba kita akan running lagi dan juga kita akan masukkan nilai yang berbeda. Jadi misal di sini kita akan menjawab 65 ya. Otomatis dia di sini ya akan mencetak B dan juga status lulusnya adalah iya ya teman-teman. Oke, mari kita. Oke. Grade di sini adalah C dan juga status lulusnya adalah ya karena dia lebih dari 60. Jadi mungkin gitu guys ya untuk contoh dari program if dan else, output dari if dan else. Semoga dimengerti ya guys. Oke, jadi kita akan lanjut ke program for loop dan juga while loop ya teman-teman. Nah di sini kita sudah berisikan array dengan indeks 5 ya teman-teman, berisikan 5 elemen, yaitu adalah 10, 20, 30, 40, 50 ya. Jadi karena sebelumnya saya sudah jelaskan kodenya pada PowerPoint ya teman-teman, jadi saya akan running saja. Oke teman-teman, di sini ya dia secara logika sudah sesuai semua ya guys ya. Dia akan mencetak yaitu adalah 5 elemen, yaitu adalah 10, 20, 30, 40 dan juga 50. Oke, kita lanjut ke latihan rata-rata ya. Oke, jadi kita akan latihan di sini yaitu adalah membuat project latihan rata-rata teman-teman, dan juga memahami dalam kodenya, memahami kode dari latihan rata-rata ini. Oke, jadi ya gitu ya teman-teman. Jadi sebelumnya saya sudah buat ya untuk latihan rata-rata ini teman-teman. Kalian juga bisa buat latihan rata-rata ini ya. Oke, lanjut lah. Oke, di sini kita menggunakan variabel dari L nya teman-teman ya. Jadi dia akan menginputkan ya jumlah nilai ya. Jadi inputan ini kita set ke variabel dari N ini. Dan juga di sini kita menggunakan tipe data double, dan juga totalnya kita set menjadi 0 terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan for loop ya teman-teman. Ya, dan juga indeksnya di sini kita set menjadi 1 terlebih dahulu teman-teman. Ya. Jadi kalau misalkan nanti n ini yang kita inputkan ini lebih dari i, maka dia akan mencetak nilai ke segini sama dengan gitu ya. Jadi di sini dia akan menginputkan nilai x ya teman-teman. Jadi kita akan misal di sini integer yang kita isikan bukan. Nanti data yang kita isikan, misal kita ingin indeksnya itu ada 5. Maka kita akan mengisi 5. Begitu juga kalau misalnya kita isi 10, maka datanya yang kita inputkan ada 10. Ya, sesuai dengan double x di sini teman-teman. Ya, count-nya akan nilai ke berapa, dan juga ini kita set ke i-nya ya teman-teman, indeksnya dan juga sama dengan. Nah, inputan ini akan sesuai dengan x ini teman-teman. Ya, yang sebelumnya sudah kita program. Nah, nanti output ya akan berisikan rata-rata. Yaitu rumusnya adalah ini teman-teman, total ya, total dibagi dengan n-nya teman-teman. N-nya ini ya adalah jumlahnya teman-teman. Jumlah dari yang kita inputkan sebelumnya. Oke, jadi ya begini guys ya. Jadi inputan ini akan di tambah 1 yang di x-nya teman-teman, variabel x-nya. Gimana ya? Oke, total ini ya akan ditambah 1 ya dengan nilai yang kita inputkan gitu. Ya, jadi seperti ini guys outputnya biar lebih paham. Oke, di sini jumlah nilainya kita akan memasukkan 5 ya. Untuk ini untuk dimasukkan ke n-nya terlebih dahulu teman-teman. Nah, di sini kan dituliskan nanti 5, apakah 5 ini lebih dari indeksnya yang di set 1? Kan iya guys. Maka di sini sorry teman-teman. Oke, kita masukkan terlebih dahulu 5, nilai ke 1 kita inputkan 1,
nilai kedua 2, nilai ketiga 3, nilai keempat 4, nilai kelima 5. Maka rata-ratanya adalah 3. Jadi gini guys ya konsepnya. Jadi awal-awal ya di sini kita akan memasukkan jumlah nilai yang kita mau terlebih dahulu. Kalau tadi kan 5, maka di sini inputnya akan di set ke n-nya ini. Nah di sini kita menggunakan for loop ya teman-teman. Ini kita variabel i-nya indeksnya kita set 1 terlebih dahulu teman-teman. Oh ya, total di sini kita akan set terlebih dahulu ke 0 ya teman-teman, karena kita belum mengisikan apapun. Di sini i-nya indeksnya kita set ke 1. Nah di sini sorry teman-teman, kekurangan 1. Nah n-nya ini ya teman-teman ya, berarti kan 5 teman-teman, maka 5 ini udah lebih dari i-nya indeksnya yang kita set 1 ya teman-teman ya. Kalau enggak dia akan terus bertambah teman-teman sampai nantinya 5 ini apakah sama dengan i-nya ini teman-teman. Maksudnya i-nya di sini akan terus bertambah sampai nantinya data di sini akan bernilai salah teman-teman. Jadi misalkan di sini indeksnya kan kita set terlebih dahulu ke 1. Nah di sini dia akan melalui pengecekan apakah 5 lebih dari 1, maka dia di sini akan membuat variabel membuat tipe dari double x ya. Terus di out-nya di sini kita akan menginputkan nilai dari ini ya teman-teman, nilai dari x ya. Jadi nanti inputannya yang dari nilai ke ini akan masuk ke x-nya. Nah nanti x-nya akan ditambahkan dengan 1 ya gitu. Oke. Jadi begitu guys ya untuk latihan rata-rata. Kita akan masuk ke latihan tabel perkalian. Oke, di sini kita menggunakan username fresh lagi teman-teman, karena ini adalah project setelah juga di sini kita membuat variabel n untuk kita masukkan inputnya ke n ya teman-teman. Jadi di sini kita akan membuat suatu latihan tabel perkalian ya teman-teman. Jadi kalau misal kita ingin membuat tabel perkalian hingga 5, maka dia akan membuat tabel perkalian mulai dari 1 hingga 5. Nah di sini kita menggunakan for loop untuk membuat latihan tabel perkalian ini teman-teman. Yaitu di sini kita menggunakan for, kita set indeksnya ke 1 dan juga ya sama lah guys ya. Misal di sini kita menginputkan 5, maka nantinya dia akan mengikuti atau melakukan perulangan sampai nilai yang ada di sini itu bernilai salah gitu. Nah di sini kita menggunakan for lagi teman-teman. Jadi for di dalam for untuk mengset nilai dari j-nya ini teman-teman. Ya, jadi j ini kita gunakan untuk perkaliannya teman-teman. Sesuai dengan ini teman-teman. Misalkan j di sini kita set menjadi 1. Nah n-nya tadi misalkan tadi 5 ya. Maka j-nya akan bertambah lagi. Jadi dia akan melakukan perulangan juga. Nah di out-nya dia akan mencetak nih antara i dikali j. Misalkan tadi i, jadi kan i nya bernilai kan 1, berarti 1 kali 1 gitu kan, 1 kali 1, terus 1 kali 2, 1 kali 3, 1 kali 4, 4 kali 1 gitu, 5 kali 1. Begitu juga dengan 2 nanti ya, 2 kali 2 gitu kan. Jadi gitulah guys ya, 2 kali 2, terus 2 kali 3, 2 kali 4 sama 2 kali 5, terus 3 kali 1, 3 kali 2, 3 kali 3, 3 kali 4, 3 kali 5 gitu ya. Jadi di sini dia akan sangat terbantu karena kita membuat 2 variabel di sini yang akan disimpan gitu. Dan juga karena kita menginputkan 5, maka dia akan mengecek mulai dari 1 hingga 5 tadi gitu. Begitu juga kalau misalnya kita isi 10, dia akan mengecekkan sampai 10 gitu. Ini ya sampai bernilai salah. Ya, di sini kalau misalkan i-nya yang kita i-nya nanti misal akan bernilai 11, maka dia nggak akan jalan gitu. Ya jadi begitu guys untuk konsepnya. Oke, jadi di sini kita akan membuat tabel perkalian hingga 8. Nah, sesuai konsepnya tadi guys. Ya, jadi kan di sini adalah 1. Ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini juga bawahnya sama. Jadi gini guys ya. Misal di sini ada 2 kali 1. Ya, terus juga 2 kali 2 4. Terus 2 kali 3 6. 2 kali 4 8 ya kan, 2 kali 10 gitu, 2 kali 6 12, juga 3 nih ya, 3 kali 2 ya kan, terus 3 kali 3. Jadi ya gitu guys ya, dia akan memastikan ya sampai ya programnya ini salah gitu ya tadi
misalkan 5, kita inputkan 5. Kalau misalkan si indeksnya ini udah bernilai 6, maka programnya udah stop gitu. Dia akan mencetak hanya tambah 5. Jadi kalau misalkan tidak terpenuhi, maka dia tidak akan menginputkan hal tersebut. Misalkan 6, apakah 6 lebih dari 5? Itu kan enggak. Dia kan nggak akan terpenuhi syaratnya, maka dia akan stop sampai di 5 saja gitu. Jadi begitu guys ya untuk latihan rata-rata dan juga latihan tabel perkalian teman-teman ya, dan juga output dari for loop dan juga while loop dan juga logika if dan juga else ya teman-teman. Kita akan lanjut ke level 4 ya teman-teman. Jadi ini merupakan level 3, jadi kita akan lanjut ke level 4. Oke, halo teman-teman. Jadi setelah kita menyelesaikan level 3 ya, dan juga beberapa materi sebelumnya mengenai if, else, if dan juga else, terus juga kita belajar tadi mengenai for loop, while loop dan juga do while gitu kan. Nah, sekarang kita akan berlari ke level selanjutnya, yaitu adalah level 4 teman-teman. Dan materi pertama kita adalah perbedaan parameter antara copy dan juga parameter reference teman-teman. Oke, kita lanjut ke parameter by copy terlebih dahulu, atau pass by value. Nah, jadi parameter by copy ini itu data aslinya tidak bisa dirubah guys, ya, atau nggak bisa berubah. Nah, jadi nilai parameter disalin ke variabel fungsi, lalu perubahan tersebut di dalam fungsi itu tidak mempengaruhi variabel aslinya. Nah, ini ada contoh dari kodenya teman-teman. Jadi di sini saya akan membuat fungsi tambah 5 yang berparameter integer a. Ya, jadi di sini saya akan memberikan rumus a sama dengan a tambah 5. Setelah itu di sini saya akan memasuki ya main atau menu utama dari programnya. Di sini saya memasukkan integer x sama dengan 10 ya teman-teman, buat variabel x sama dengan 10. Dan juga di sini saya memanggil tambah 5 yang berparameter x. Berarti secara logika berparameter x berarti adalah berapa guys? Adalah 10 ya. Jadi kalau misalkan kita asumsikan di sini ada 10, berarti a-nya ini adalah 10 teman-teman. Berarti 10 ditambah 5, maka dia akan menghasilkan 15. Namun di sini dia akan tetap hasilnya tidak berubah guys, yaitu adalah 10. Jadi dia tidak akan beroperasi, dia tidak akan melakukan operasi di sini teman-teman, yaitu 10 tambah 5. Melainkan output ya akan sama dengan variabel yang ada pada data utama atau program utama, yaitu yang bernilai x sama dengan 10 teman-teman. Jadi begitu. Nah, kalau parameter by reference atau pass by reference itu datanya bisa berubah teman-teman ya. Jadi karena fungsi ini menerima alamat atau reference atau variabel asli itu yang kita lambangkan atau kita simbolkan seperti ini teman-teman ya, logo dan juga, maka ketika kita menggunakan logo dan ini, maka setiap perubahan itu di dalam fungsi itu akan mengubah variabel aslinya teman-teman. Jadi di sini saya akan beri contoh lagi teman-teman. Contoh kodenya. Di sini saya akan membuat tambah fungsi yang bernama tambah 5 ref dengan parameter integer, dan juga di sini ada simbol dari dan ya teman-teman, dan juga a teman-teman. Jadi ini udah sama aja sebenarnya, cuman yang membedakan di sini adalah saya menambahkan simbol dari ini guys ya, dan ini gitu. Terus juga lainnya masih sama aja. Juga di sini saya akan panggil ulang teman-teman fungsi tambah 5 ref, dan juga parameter saya isi x berarti 10. Nah, karena kita menambahkan simbol ini, maka operasi ini akan dijalankan, maka outputnya akan menghasilkan 15. Jadi begitu guys ya. Jadi perbedaannya adalah yang satu tidak memakai simbol dan juga yang by reference menggunakan simbol dan untuk mengubah variabel aslinya. Jadi kalian bisa baca sendiri guys yang untuk ringkasannya, di intinya sama aja yang udah saya jelaskan. Oke, lanjut kita membahas mengenai prototype fungsi dengan beberapa contoh. Nah, jadi apa itu prototype fungsi? Jadi prototype fungsi adalah deklarasi fungsi yang ditulis di atas main agar C++ tahu nama fungsinya apa, parameternya apa, tipe return-nya apa. Jadi bisa dibilang prototype adalah langkah awal kita untuk mengisi logika dalam fungsi kita gitu.
Dan juga tujuannya itu biar kode rapi sebenarnya, terus biar fungsi boleh dipanggil sebelum didefinisikan. Nah, di sini ada format dari prototype teman-teman. Ya, jadi ada return type-nya apa, nama fungsinya apa, dan juga parameternya apa. Di sini ada contoh dari kodenya teman-teman ya. Kita menggunakan tipe data integer ini, dan juga fungsinya kita tambah. Dan juga parameternya adalah integer A dan juga integer B. Nah, di sini bisa kalian lihat sendiri. Di sini tidak ada logika di dalam fungsinya teman-teman. Jadi ya prototype itu langkah awal kita dalam nantinya menuliskan logika-logika pada fungsi tersebut. Nah, di sini ada contoh dari prototype fungsi. Cuman seharusnya main ini berada pada akhir guys ya. Jadi kita mulai dari prototype fungsi terlebih dahulu, setelah itu definisi fungsi terlebih dahulu, setelah itu baru kita masuk ke mainnya atau menu utama dari programnya. Setelah itu baru di sini kita akan panggil gitu kan cout-nya dengan hasil jumlah dari parameter yang kita isi di sini ya. Jadi definisi fungsi ini teman-teman. Oke, kita lanjut ke organisasi kode, yaitu pemisahan file berekstensi HPP dan juga CPP teman-teman. Nah, jadi pemisahan file berekstensi HPP dan CPP itu tujuannya apa? Ya, jadi biar kode rapi, juga biar lebih mengelola, biar fungsi kelas dan deklarasi tidak numpuk di satu file. Dan juga ini merupakan standar dari penulisan C++ yang profesional teman-teman. Nah, kita lanjut ke pertama dulu nih ya. File yang berekstensi .hpp itu apa sih? Ya, jadi HPP itu adalah header file teman-teman ya. Jadi isinya itu adalah deklarasi fungsi ya di prototype ya, jadi langkah awalnya teman-teman. Terus juga deklarasi class, stroke, terus juga konsata, dan juga input yang diperlukan. Nah, di dalam header file ini tidak ada logika ya teman-teman, jadi masih prototype lah gitu. Ini ada contoh dari kodenya. Jadi kita bisa menggunakan header file ini dengan kita menuliskan hashtag ifndef teman-teman, dan juga hashtag define, dan juga terakhir ini penting banget nih guys. Terakhir penting banget kita perlu menerapkan hashtag endif ini guys, agar nanti ya bisa terbaca teman-teman. Karena kita menulis if and def dan juga define, dan juga yang terakhir adalah endif untuk akhir dari prototype-nya. Oke, kita lanjut ke file berekstensi .cpp teman-teman, atau biasa kita sebut implementasi teman-teman. Nah, isinya ini merupakan lanjutan dari .hpp teman-teman, atau file yang berekstensi .hpp teman-teman. Jadi di dalam fungsi yang tadi di sini diberikan sebuah logika guys, jadi isinya logika gitu. Dan juga nantinya kita panggil gitu .hpp ini ke dalam CPP ini ya, yaitu dilambangkan dengan include ya teman-teman, hashtag include, dan juga nama file ya teman-teman, nama file yang kita simpan dari file yang berekstensi HPP tadi. Setelah itu baru di sini kita berisikan sebuah fungsi yang berisikan logika, yaitu adalah kita mengembalikan A tambah B ke dalam tambah. Setelah itu juga yang kali kita mengembalikan A kali B ke dalam fungsi kali. Nah, tapi yang perlu diingat di sini adalah ketika kita menjalankan, kita nggak bisa tuh langsung running gitu teman-teman. Kita nggak bisa langsung running di dalam VS Code-nya. Melainkan kita harus ya melakukannya melalui terminal teman-teman. Ya, jadi setelah kalian membuat terminal baru, kalian ketikkan nih G++, saya itu adalah file berekstensi kalian yang mulai dari main.cpp, terus juga misal di sini adalah matutils.cpp. Setelah itu there's 0, setelah itu program. Sorry guys, ini bukan 0 melainkan oh ya teman-teman. Nah, setelah itu ketika dia tidak terjadi apa-apa, maka hal tersebut normal ya guys ya, berarti berhasil. Setelah kalian melakukan hal tersebut, kalian jalankan dengan kalian mengetikkan lagi di terminal, yaitu adalah titik slash, setelah itu program, dan nanti dia akan otomatis menjalankannya. Cuman nanti santai aja guys, kita gak cuma bahas teori aja, tapi nanti kita implementasikan juga di dalam VS Code, jadi santai aja. Nah, ini sebenarnya untuk program modular nanti kita akan implementasikan juga ya melalui tadi guys ya, mulai dari file berekstensi HPP dan juga file berekstensi CPP. Nah, nanti kita akan menjelaskan lebih lanjut di dalam program aja. Ini kalian bisa baca aja karena untuk
semua ini sepertinya sesuai dengan sebelum-sebelumnya yang ada pada organisasi kode pemerintahan file.pp dan cpp. Jadi saling berkaitan ya guys ya. Jadi mungkin langsung aja kita lanjut ke dalam programnya. Oke teman-teman, jadi setelah kita membahas mengenai materi tentang parameter copy, itu juga reference, itu juga fungsi prototype, ya juga perbedaan antara file bereferensi .hpp dan juga cpp. Sekarang kita akan mengetahui semua hal tersebut dengan kita melakukan praktek langsung melalui VS Code ya teman-teman. Oke, jadi kita masuk aja. Awalan kita akan membahas mengenai parameter copy dan juga reference gitu ya. Jadi seperti hal yang kita tahu teman-teman ya, kalau parameter by copy itu data tidak akan berubah, dia mengikuti variabel asli. Kalau parameter by reference dia mengikuti dia bisa terubah dari variabel aslinya gitu ya. Nah, jadi di sini ya saya menggunakan using namespace teman-teman ya. Jadi karena ini project kecil-kecilan, jadi saya nggak akan manual menambahkan std ya teman. Jadi hanya menuliskan using namespace std di awal-awal. Oke. Nah, di sini ini adalah dua perbedaan fungsi ya teman-teman. Yang ini adalah pass by copy dan ini adalah pass by reference ya teman-teman. Dan di sini parameter keduanya ini berbeda ya teman-teman. Ya, yang satu hanya menggunakan integer a untuk parameternya, dan yang reference dia menggunakan integer dan juga simbol dari dan juga a teman-teman. Untuk operasinya kedua sama saja teman-teman, dan hasilnya akan berbeda gitu ya. Di sini saya membuat suatu mainnya teman-teman, atau utama dari programnya ya. Jadi di sini saya menggunakan tipe data dari integer, yaitu variabel x yang saya isikan di sini adalah 7. Juga di sini ya, berarti di dalamnya x ini adalah 7. Jadi parameternya adalah 7. Jadi secara teori yang pass by copy ya teman-teman, dia tidak akan ini ya teman-teman, dia tidak akan berubah. Dia akan mengikuti variabel aslinya, yaitu adalah 7. Dan untuk yang pass by reference, dia akan berjalan ya teman, operasi dari fungsinya. Karena di sini kita menambahkan suatu simbol dan ya teman-teman. Maka nanti karena x-nya di sini adalah 7, dia akan menambahkan 7 ditambah 10 teman-teman. Hasilnya adalah 17. Maka dari itu kita akan cek kebuktiannya. Oke teman-teman ya. Ini sudah terlihat jelas bahwa setelah pass by copy, di sini by default ya teman-teman, yaitu variabel dari aslinya yaitu adalah 7, dan pass by reference di sini dia mengubah variabel aslinya di dalam fungsi ya teman. Jadi ya intinya dia bisa mengubah variabel aslinya ke dalam bentuk fungsi yang baru, ke dalam bentuk nilai yang baru. Oke. Jadi kalau misalnya di sini kita isi 9 ya, maka nanti pass by copy akan 9 dan juga pass by reference-nya akan bernilai 9. Oke teman-teman, sudah sesuai ya teman-teman untuk parameter dari pass by copy dan juga parameter dari pass by reference. Dan sekarang kita akan melanjutkannya ke latihan dari modular ya teman-teman. Jadi di sini kita akan belajar lebih lanjut lagi mengenai file bereferensi .hpp, juga .cpp, dan juga mainnya atau utamanya teman-teman ya. Oke, jadi di sini ada banyak banget guys ya, mulai dari fungsi prototype, dan juga di sini saya akan membahas hanya dengan fungsi prototype dari modularnya saja ya teman-teman. Jadi saya nggak akan bahas mengenai fungsi prototype ya, karena intinya ini masih dua hal yang sama teman-teman ya. Oke, nah di sini saya akan bahas terlebih dahulu mulai dari file bereferensi .hpp terlebih dahulu teman-teman ya. Jadi file bereferensi .hpp ini yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah prototype ya teman-teman. Jadi di sini masih dalam fungsi yang tidak berisikan sebuah logika ya. Kalian perlu menambahkan hashtag ifdef di sini dan juga nama dari fungsi prototype kalian, juga hashtag define untuk fungsi prototype modular hpp. Dan juga di sini ya,
kalian membuat fungsi prototype yang tidak berisikan logika ya teman-teman. Di sini hanya berisikan nama dari fungsi dan juga parameternya dari fungsi. Kedua, di sini kalian perlu menambahkan hashtag endif untuk mengakhiri sebuah file yang berfungsi .app. Oke, karena kita sudah bahas mengenai prototype ya, kita akan bahas mengenai .cpp atau lanjutannya dari prototype yang berisikan logika dari fungsi tersebut. Ya, jadi setelah kita membuat file beretensi .app, kita perlu memanggilnya terlebih dahulu. Kita mengetikkan include nama file kita, include string nama file beretensi .app. Nah, karena di sini nama file saya adalah fungsi prototype modular.app, maka di sini saya memanggilnya fungsi prototype underscore modular.app. Di sini saya akan mengisikan sebuah logika, yaitu mengembalikan A dikali B ke dalam fungsinya, teman-teman. Ya, oke. Karena kita sudah buat nih logika di dalam fungsi dari .app, kita akan lanjut ke main atau utamanya dari si fungsi ini, teman-teman. Jadi ini adalah berisikan si outnya, teman-teman, atau outputnya akan keluar dari sini. Nah, di sini saya mengetikkan yaitu adalah modular hasil kali, dan juga di sini saya akan panggil perkalian dari modular yang tadi saya buat gitu untuk fungsi dari perkalian modular. Ini ya berisikan input dari IOStream, input dari fungsi. Oh ya, di sini kalian juga perlu memanggilnya guys ya. Kalau kalian membuat main dari ini ya teman, programnya kalian perlu memanggil si fungsi prototype underscore modular.app ya teman-teman ya. Dan juga di sini saya menggunakan space karena ini adalah kecilan ya teman-teman. Di sini saya membuat main dari programnya, teman-teman. Ini saya set integer x nya ke 8 dan juga y nya saya set menjadi 9. Nah, si outnya di sini dia akan mencetak modular hasil kali, dan juga di sini berarti adalah dia akan mengoperasikan yaitu x nya ada 8, y nya ada 9. Maka dia akan menghasilkan 72 ya teman-teman. Oke, jadi apakah dengan kita merunning di sini dia langsung bisa mulai, teman-teman? Jawabannya adalah tidak. Jadi yang perlu kita ingat sebelumnya, kita harus memulainya melalui terminal ya teman-teman. Jadi kita pilih terminal di sini dan juga kita klik ya new terminal. Nah, kalian ketikkan di sini teman-teman ya G++ modular G++ main underscore modular.cpp, terus juga fungsi program modular.cpp /o program modular. Oke, saya kalian di sini dan juga saya pastikan di dalam terminalnya. Saya enterkan saja. Nah, kalau misalnya dia nggak butuh apa-apa, berarti di sini hal yang normal ya teman-teman. Jadi kalian lanjut menjalankan komen yang ada di sini. Oke, dan untuk nama file sendiri yang mulai dari main modular.cpp dan juga fungsi prototype underscore modular.cpp ini menyesuaikan dengan nama file kalian. Kalian perlu perhatiin ya, kalau misalkan salah nanti dia tidak akan bisa membaca file yang ada dalam VS Code kalian. Oke, sorry teman-teman. Oke, ngobrol kalinya di sini. Oke, saya akan running. Oke, hasil kali sama dengan 72 gitu guys ya. Jadi kalau kita mau isi di sini 9 ya, kita harus membuatnya terlebih dahulu lagi, kita harus menjalankan lewat terminal lagi, dan itu pun sebaliknya teman-teman. Oke, ya saya akan coba lagi sekali lagi. Oke teman-teman, coba coba di dalam terminal. Setelah itu di bawahnya saya coba. Maka 9 kali 9 adalah 81 ya teman-teman. Oke. Loh. X-Y. Bentar teman-teman. Oke, sorry teman-teman. Oke. Modular.cpp modular underscore modular cpp
Apa nih? Program modular. Oke. Nah, oke. Oke. Hasil kalian ada 72. Lah, benar teman-teman. Ini agak error nih. Apa 72 ya? Oke, jadi 5. Saya akan tes terlebih dahulu. Oke, coba saya akan jalankan lagi teman-teman. Oke. 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 Oke teman-teman, jadi perlu di save terlebih dahulu ya, karena dia kedeteknya masih yang lama teman-teman. Jadi kalian perlu save terlebih dahulu, lalu kalian jalankan lagi. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup sekian video dari saya teman-teman. Makasih banyak guys yang udah nonton sampai akhir, dan juga aku harap kalian paham semua, mulai dari awal dan juga sampai akhir ya. Jadi saya Zid, saya pamit undur diri, dadah.